Halo semuanya, kali ini gue bakal bahas seseorang yang kontroversi di negaranya. Tokoh ini adalah seorang pahlawan dan sekaligus pejuang. Figur pemimpin yang hampir bisa membawa perubahan besar bagi negaranya. Saking beraninya, dia mencetuskan ide dan gagasan gilanya sampai-sampai ditentang banyak pihak yang mengakibatkan karir dan nyawanya berakhir tragis. Seperti apa kisahnya? Let's begin. Patrice Lumumba. Di tahun 1955, ia menjadi Presiden Regional Serikat Pekerja Kongo dan dia aktif di Partai Liberal Belgia Kongo. Pada tahun 1956, Lumumba diundang untuk melakukan tur studi ke Belgia. Setelah kembalinya dari sana, ia ditangkap atas tuduhan penggelapan uang sebesar $2.500 dari kantor pos. Dia dihukum 1 tahun kemudian. Setelah berbagai pengurangan hukuman, ia akhirnya dikenai denda serta 12 bulan penjara. Ketika Lumumba keluar dari penjara, ia makin aktif dalam politik dan membentuk Partai Politik Nasional Pertama Kongo pada Oktober 1958 yang bernama Mouvement National Congolais atau disingkat sebagai MNC. Di bulan Desember, ia menghadiri konferensi rakyat Afrika yang pertama di Accra, Ghana. Lalu pemerintah Belgia berencana mengadakan pemilihan umum bermaksud untuk mempersiapkan kemerdekaan bagi Kongo di bulan Desember 1959. Namun, sialnya pada tanggal 30 Oktober terjadi bentrokan di Stanleyville yang mengakibatkan 30 orang tewas dan Lumumba dituduh sebagai dalangnya. Dari kerusuhan tersebut, MNC pun memutuskan untuk mengubah taktik mengikuti pemilihan umum dan beruntungnya MNC mendapatkan voting telak yaitu 90% suara di Stanleyville. Januari 1960, pemerintah Belgia mengadakan konferensi meja bundar di Brussels yang diikuti oleh semua partai Kongo. Tetapi MNC menolak untuk hadir jika tanpa Lumumba. Lalu Lumumba pun dibebaskan dari penjara dan diterbangkan ke Brussels. Hasil dari konferensi tersebut menyepakati bahwa kemerdekaan Kongo jatuh pada tanggal 30 Juni 1960 dan dibuka dengan pemilu pada bulan Mei. Singkatnya, MNC unggul dalam pemilu tersebut. Les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Tu oublieras qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les vous honorables étaient réservés pour cela. Setelah kemerdekaan Kongo, terjadi pemberontakan yang mana Moise Tsombe memanfaatkan momen tersebut untuk memproklamirkan Provinsi Katanga dari Kongo. Lalu Belgia mengirimkan pasukan yang seolah-olah ingin melindungi warganya dari kerusuhan tersebut. Namun, mereka mendarat di Katanga dan menyatakan dukungannya untuk Moise Tsombe. Kongo memohon kepada PBB untuk mengusir Belgia dan membantu mereka untuk memulihkan ketertiban internal. Dikarenakan pihak PBB menolak permohonan dari Lumumba, ia pun memohon bantuan kepada Uni Soviet untuk mengirimkan pesawat yang nantinya digunakan untuk mengangkut pasukannya ke Katanga. Pada tanggal 5 September, Presiden Kasavubu memberhentikan Lumumba. Pada tanggal 14 September, Kolonel Joseph Mobutu menggantikan peranan Lumumba yang kemudian mencapai kesepakatan dengan Kasavubu. Di bulan Novembernya, Majelis Umum PBB mengakui kredensial pemerintahan Kasavubu. Pada bulan Oktober, Lumumba ditempatkan sebagai tahanan rumah di Leopoldville dan dijaga oleh Mobutu dan pasukan PBB. Setelah Majelis Umum PBB memutuskan mengakui pemerintahan Kasavubu, Lumumba melarikan diri menuju ke Stanleyville. Pada tanggal 2 Desember, pasukan Mobutu menangkap pelarian dari Lumumba dan sempat ditempatkan di kamp militer Sivil atau sekarang Mbanza Ngungu. Namun pihak berwenang Belgia, Kongo, dan Katanga memindahkan Lumumba ke lokasi lain. Di tanggal 17 Januari 1961, Lumumba dan dua rekannya, Joseph Okito dan Maurice Mpolo, diterbangkan ke Elizabethville. Mereka dieksekusi mati oleh regu tembak atas komando Belgia. Di bawah perintah perwira Belgia, mayatnya dimutilasi dan dilarutkan dengan asam sulfat, lalu dibakar. A new chapter begins in the dark and tragic history of the Congo with the return to Leopoldville of deposed Premier Lumumba, following his capture by crack commandos of strongman Colonel Mobutu. Taken to Mobutu's headquarters past a jeering, threatening crowd, Lumumba was impassive at this lowest ebb of his stormy career. Mobutu watched as his troops manhandled Lumumba, but promised the pro-red Lumumba a fair trial on charges of inciting the army to rebellion.
Lumumba was removed to an army prison outside the capital as his supporters in Stanleyville seized control of Oriental province and threatened a return. Beberapa alasan mengapa Lumumba dieksekusi mati. Yang pertama, pembebasan wilayah kolonial. Yang kedua, ia menentang pembagian wilayah berdasarkan etnis. Ketiga, mendukung kesatuan Kongo. Dan yang keempat, memproklamirkan netralisme positif atau kembalinya nilai-nilai Afrika dan menolak ideologi impor apapun termasuk ideologi Uni Soviet. Kelima, dukungan Uni Soviet dinilai sebagai ancaman bagi negara barat. Pada akhirnya kematian Patrice Lumumba menyebabkan skandal di seluruh Afrika dan sekitarnya. Bahkan musuh-musuhnya menyatakan dia sebagai pahlawan nasional. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Semoga menambah wawasan umum kalian. Kalau ada opini atau informasi yang belum gue sampein, jangan lupa komen. Kita diskusin bareng-bareng di bawah ya.